Alright, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang yield dan juga section. Nah, sekarang saya ingin mengajarkan kepada Anda bagaimana jika misalnya kita bermain dengan komponen. Mungkin ini akan terlihat baru sebenarnya, namun ini sangat asik. Langsung aja kita akan buka text editor kita. Yang pertama, jika misalnya kita pergi ke resources, views, di sini sebenarnya masih bisa dimodifikasi. Namun sebelum kita lebih jauh ke sana, saya akan memperjelas bahwa sebenarnya ada yang paling penting di sini. Ini jika misalnya kita buat satu folder yang namanya components, ya. Di dalam komponen ini misalnya kita punya satu komponen dengan nama alert.blade.php, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa buat itu alert lah. Alert ya kan, kelas alert, terus di sini kita buat lorem lah, misalnya seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang ini bisa kita panggil di setiap file kita, ya. Apapun yang Anda inginkan lah. Misalnya di home.blade.php, Anda bisa panggil dia. Dengan cara, coba ini kita masukkan dulu ke seperti yang ada di about, kita hilangkan inline-nya, kita masuk di sini end section. Di sini mungkin Anda sudah mengerti bahwa cara include-nya itu dengan cara menggunakan add include, kemudian nama foldernya itu adalah components, di dalamnya ada alert. Maka di sini yang kita lakukan seperti ini. Refresh di browser, kita pergi ke homepage, ini yang Anda dapatkan. Oke, mungkin agak kurang jelas hanya karena di sini tidak ada pembatas ya. Coba kita buat sini ke dalam paragraph, terus kita pergi dulu ke CSS. Di sini coba kita pergi ke app.css yang ada di public ya, sorry. Sini. Nah, di sini coba dulu kita masukkan untuk alert itu background color, indigo. Ya seperti ini. Terus kita buat di sini colornya itu adalah white, terus satu lagi kita buat di sini paddingnya itu kira-kira 10 pixel. Dan mari kita buat di sini border radius itu adalah 10 pixel. Alright, refresh di browser, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan, which is silly sebenarnya, namun tidak usah pikirkan itu, yang penting dia dapat perbedaannya antara alert dan juga konten yang ada di dalam homepage. Oke, mungkin dalam pikiran Anda adalah kenapa kita memanggil alert ini tapi fungsinya itu statis gitu. Sebenarnya tidak. Jadi Anda bisa sebenarnya masukkan variabel ke dalam. Oke, coba dulu di alert ini saya akan buat slot. Kita buat di sini slot misalnya. Jadi slot ini ketika misalnya Anda pernah dulu bermain Ria ataupun Vue, ini adalah apa ya? Children lah bisa dibilang. Children dari komponen itu apa gitu. Yaitu adalah isi dari komponen tersebut kan gitu. Jadi ini bisa dinamik hasilnya. Bagaimana caranya? Coba dulu kita pergi ke home.blade.php tadi. Di sini kita akan buat misalnya itu komponen. Dan di sini kita bisa buat komponen alert. Nah, ini adalah kontennya. Slot itu bisa kita masukkan di sini. Contohnya kita buat di sini ini adalah slot. Refresh jika Anda lihat di sini adalah slot katanya seperti itu. Jadi ini adalah children lah, bukan slot lah kita buat ya. Children lah kita bilang. Refresh, maka ini adalah children. Namun bagaimana seandainya jika komponen tersebut mempunyai title? Misalnya contohnya seperti ini. Kita desain lah dulu sedikit untuk alert ini ya. Untuk di sini kita bisa buat kelas alert header misalnya seperti itu. Dan di sini kita bisa buat title. Kita refresh di browser, makanya akan error. Undefined variable title, katanya seperti itu. Kenapa? Hanya karena jika kita lihat pada home.blade.php, kita tidak ada mendefinisikan title di sini. Coba dulu sini kita bisa buat title, terus di sini kita bisa buat header component, misalnya seperti itu. Refresh, maka jika di sini header component, oke, coba dulu kita pergi ke app.css. Memang silly ini yang kita lakukan, cuman ya udahlah, kita lakukan aja dulu sebaik mungkin biar supaya Anda melihat perbedaannya antara header dan juga kontennya. Background colornya kita buat di sini itu seperti ini. Terus untuk colornya kita buat black aja lah harusnya. Refresh. Iya, kira-kira seperti ini kita dapatkan. Coba kasih padding biar supaya nice sedikit. Dan kita kasih border radius itu 10 pixel. Oke, sekarang kita refresh di browser. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Namun mungkin pertanyaannya adalah bagaimana seandainya kita ingin memasukkan tag HTML di dalam header ini gitu. Oke, itu sangat mudah sebenarnya. Tapi jika tidak tahu itu akan terasa sangat sulit. Ini kita bisa masukkan sebenarnya seperti ini. Slot, kita buat di sini misalnya itu title, terus di sini kita bisa buat header component with strong. Ya, kita buat situ. Tag, misalnya seperti itu. Refresh, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Kita bisa menuliskan HTML di sini. Oke, itu step pertama yang harus Anda ketahui. Jadi ketika misalnya Anda buat di sini slot, ini artinya kontennya atau childrennya. Namun ketika misalnya Anda mempunyai di sini satu lagi entah itu footer, ya kan, terus Anda buat di sini footer, maka yang Anda lakukan adalah pergi ke home.blade.php ya. Anda buat di sini slot untuk footer. Dan Anda buat di sini ini adalah footer misalnya, atau dalam posisi footer seperti itu. Refresh, maka jika Anda lihat di sini
putar bacaannya. Oke, sudah cukup jelas di sini untuk menggunakan komponen. Anda sudah mengerti sedikit demi sedikit ya. Karena apapun ceritanya ini akan sangat membingungkan ketika misalnya Anda tidak begitu paham gitu. Dan Anda tahu, selain kita bisa menggunakan seperti ini, kita bisa juga mempersingkatnya. Dengan cara seperti apa? Dengan cara seperti ini. X alert. Iya, ini akan new bagi Anda. Tapi ini sangat luar biasa sekali interestingnya ya. Ini akan saya cut untuk penutupnya dan kita paste tepat di end komponen ini sehingga komponen ini bisa kita hilangkan dan refresh di browser, hasilnya sama saja. Very cool, right? Inilah disebut dengan anonymous component. Jadi kita bisa memasukkan HTML langsung di sini, namun persyaratannya harus components folder di sini. Jadi ketika misalnya kita buat di sini components, S-nya 2 kali refresh, maka itu tidak akan terjadi. Maka jika ada di sini, ini yang terjadi. Oke, sekarang harusnya kita bisa buat di sini components seperti itu. Refresh, maka harusnya dia sudah muncul. Oke, itulah gunanya kita memakai alert tadi. Nah, bagaimana untuk title-nya? Apakah ada tag untuk itu? Ada sebenarnya. Jika Anda tidak tahu, Anda bisa buat di sini X slot. Name-nya itu adalah title, terus Anda buat di sini yang seperti ini. Oke, ini bisa kita hilangkan, refresh, maka hasilnya sama saja juga. Namun apapun ceritanya, entah kenapa saya kurang suka memakai yang seperti ini. Terus terang saja, saya lebih suka menggunakan seperti ini. Walaupun terlihat agak aneh, namun saya suka. Tidak harus menggunakan X untuk setiap slot yang saya punyai. Gitu. Kira-kira seperti itulah. Ya. Nah, oleh karena itu, apa tujuan saya mengajarkan komponen kepada Anda adalah ingin mempraktekkan bahwa sebenarnya yang kita lakukan tadi bisa sebenarnya dengan menggunakan komponen. Ya, apa yang kita lakukan misalnya tadi layer itu ada yang namanya yield ya yang ada di sini. Include itu bisa kita ganti sebenarnya menggunakan yang namanya komponen, ya kan? Oleh karena itu di video berikutnya kita akan mempelajarinya. See you soon.